Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Selesai. Baik. Baik, hari ini saya akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Ada yang tahu Daulah Mughal itu dari negara mana? Iya, betul. Menurut kalian siapa raja paling terkenal yang ada pada masa Daulah Mughal? Joda itu siapa ya? Iya, betul. Baik, Daulah Mughal. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, marilah kita tepuk terlebih dahulu. Pasti kalian sudah tidak asing dengan tepuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk jari. Petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke. Masuk ke pelajaran. Pertama, Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Fargana. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia mempunyai ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan, yaitu gubernur Lahore, meminta keputusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjabi langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjabi dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Selanjutnya, Sultan-Sultan yang pernah memimpin Daulah Mughal. Pertama yaitu Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Zahiruddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur atau Tiongkok dan Daulah Safawiyah di barat atau Persia. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Selanjutnya yaitu Humayun. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama.
Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sherhan Shah. Yang ketiga yaitu yang paling terkenal, kalau kalian nonton film Jodha Akbar ya di India, pasti kalian tahu siapa ini Jalaluddin Muhammad Akbar. Ya, Jalaluddin Muhammad Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Singh pada tanggal 15 Oktober 1540 Masehi. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih usia 14 tahun. Daulah Islamiyah terbesar di India. Karena usia yang masih sangat belia, Akbar mempercayakan urusan pemerintahan kepada Bairam Khan. Setelah dewasa, Akbar mengambil alih wewenang pemerintahan di Bairam Khan yang sudah memiliki pengaruh kuat di Mughal. Keberhasilan pemerintahan yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah daulah yang sangat besar. Selanjutnya adalah Nuruddin Muhammad Salim atau putra Jalaluddin Muhammad Akbar. Nuruddin Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 30 Agustus 1569 Masehi di Fatehpur Sikri dan naik tahta 8 hari setelah meninggalnya Sultan Akbar. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore dekat Sarai Sadabat di Bimber pada tahun 1627 Masehi. Selanjutnya adalah Shah Jahan. Shah Jahan ini yang membangun Taj Mahal di India ya, yang termasuk sebagai bangunan termasuk 7 keajaiban dunia. Shah Jahan lahir pada 5 Januari 1592, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Selanjutnya adalah Aurangzeb. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Selanjutnya adalah Bahadur Shah. Bahadur Shah menggantikan Aurangzeb. Pada saat menggantikan Aurangzeb, pada saat itu mengalami kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Selanjutnya adalah Jahandar. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Nama lengkapnya adalah Murza Muizzuddin Muhammad Khan. Yang terakhir adalah Bahadur Shah. Bahadur Shah adalah pengganti Akbar kedua menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Bahadur Shah adalah raja terakhir kerajaan Mughal yang diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Pertama, pada masa bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada masa Akbar, menerapkan politik toleransi solahul atau universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama, mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Kedua yaitu bidang ekonomi. Perdagangan dan pengelolaan industri pertanian mulai berkembang pada masa Akbar. Konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC, yaitu perusahaan Inggris India Timur, untuk menjalankan usaha perdagangan di India pada tahun 1600 Masehi. Ngantuk? Tepuk 1, 2.
Kalau dua nggak usah tepuk. Tepuk dua. Satu. Tiga. Tepuk tiga. Tepuk satu. Satu. Duh. Tepuk satu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Nomor 4 adalah bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra Inggris seperti Padmavat yang mengandung pesan kebajikan manusia. Gubahan Muhammad Jayazi, seorang pengajar India, Abu Fadil, menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Selanjutnya adalah beberapa peninggalan yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Pertama yaitu Benteng Agra atau Agra Fort. Benteng ini terletak dengan sungai Yamuna dan 2 km barat laut dari Taj Mahal. Tepatnya di kota Agra, Uttar Pradesh, India Utara. Selanjutnya adalah Benteng Merah atau Red Fort. Benteng Merah merupakan kediaman utama dari penguasa dari Daulah Mughal selama hampir 200 tahun sampai tahun 1856. Yang ketiga yang paling terkenal yaitu Taj Mahal. Istana dari marmer putih gading yang terletak di tepi selatan sungai Yamuna, Agra, India ini sebenarnya adalah makam dari Mumtaz Mahal, istri kesayangan Shah Jahan. Shah Jahan merupakan cucu dari Muhammad Jalaluddin Akbar ya. Taj Mahal dianggap sebagai contoh terbaik arsitektur Mughal dan simbol sejarah kekayaan India. Selanjutnya adalah Jamak Masjid, merupakan salah satu masjid terbesar di India. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mughal Shah Jahan antara 1640 Masehi sampai 1656 Masehi. Masjid ini terbesar di India. Halaman Jamak Masjid mampu menampung lebih dari 25.000 jamaah. Selanjutnya adalah kemunduran peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Jatuhnya kerajaan Mughal secara mendasar disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurang terencananya proses sukses yang menyebabkan perebutan kekuasaan dan perang saudara, yaitu juga faktor lemahnya pengawasan di pemerintahan tingkat daerah dan berakibat terjadinya disintegrasi. B. Faktor eksternal adalah munculnya pemberontakan oleh orang-orang Hindu atau Sikh dan serangan Raja Ahmad Khan dari Afghanistan. Begitu pula kebijakan menaikkan pajak yang sangat tinggi serta terjangkitnya kehidupan boros dan bermewahan di kalangan kerajaan. Sudah? Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan. Apa nama kerajaan paling besar di India tadi? Kerajaan Mughal. Siapa raja paling terkenal di kerajaan Mughal? Siapa? Zainuddin itu apa? Apa Mbak Farah? Jalaluddin Muhammad Akbar. Siapa yang membangun Taj Mahal? Ayo Mbak Firza. Siapa? Mbak Mirza? Ya, Shah Jahan. Apa bangunan yang paling terkenal di India sekaligus dunia yang merupakan yang masuk dalam 7 keajaiban dunia di UNESCO? Ayo. Ya, betul, Taj Mahal. Taj Mahal itu apa sih sebenarnya? Makamnya siapa? Salah. Salah.
Taj Mahal itu merupakan makam dari istri Shah Jihan, bukan Jihan Shah. Baik, sekian dari saya untuk penjelasannya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.